Halo, assalamualaikum bro. Oke, kali ini saya buatkan yang penasaran berapa atau gajinya PNS, Mas. Nih, langsung wae. Ini sudah saya bukakan aplikasi GPP, yaitu aplikasi untuk membuat gaji PNS pusat nih. Kalau orang pusat sebenarnya sama, pusat daerah gaji pokoknya sama. Oke, langsung kalau yang diangkat PNS dari golongan SMA yang kemarin diangkat nih, itu kalau dari SMA sederajat itu pangkat itu 2A pangkatnya. Nih, 2A00 artinya diangkat dari golongan 2A, masa kerjanya 00 tahun ya. Gajinya pokok berapa? 2.022.200. Kok cilik? Yo pancen sakmono. Oke, nah terus yang diangkat dari D3 itu golongannya nanti 2C. Nih, 2C 03. Loh, kok 03 gak ada 00? Gak tahu ini udah otomatis ya. Oke. Gaji pokoknya berapa? 2.301.800. Kalau yang sarjana S1 diangkat PNS, gaji pokoknya itu ini 2.579.400 rupiah. Ini kalau misalkan kemarin diangkat PNS dari S1, gajinya ini ya. Ini dasarnya Perpres tahun 2019. Ini ada tahun pajak, tahun gajinya. Ini kalau 2.579.400 untuk golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun. Ini gaji pokoknya. Terus yang diterima, apakah cuma gapok saja PNS itu? Oh, tidak. Jadi selain gapok ada gaji ikutan lainnya. Ini sudah saya tuliskan ini. Ini saya apakan 2.257.400. Ini sudah 2.579.400. Nah, ini tuh ini gapoknya. Wah, sulit, salah nulis. 2.579.400. Nah, selain gaji pokok PNS itu nanti ada namanya tunjangan istri, ada juga tunjangan anak, dapat tunjangan umum, ada beras. Ini jabatan, kalau yang punya jabatan ada pajak dan pembulatan. Kalau sampean misal gaji ini seorang bujang aja ya, saya ibaratkan pengantin baru aja lah. Jadi PNS 3A sudah kawin, belum punya anak. Sini. Oke. Tambah aja. Punya anak 1 nanti biar contohnya komplit, punya anak 1. Oke. Jadi ini gaji pokoknya tadi. Ini terus dapat tunjangan istri nanti ini tunjangan istri ini 10%. Ini 10% dari 10% dari kapok. Nah, terus kalau istrinya 2, apa ya digaji 2? Enggak, PNS itu yang dikasih cuma istrinya 1. Boleh istri 2 tapi dengan izin, cuma yang dikasih tunjangan cuma 1. Terus dapat juga tunjangan anak. Tunjangan anak ini besarnya 2%. 2% dari gapok. Dari gapok. Ini sudah belum dah. Oh, ini karena anaknya 1, ini 2% ini per anak. Kalau anaknya 2 ya 4% jadi ini karena PNS golongan 3 sudah kawin, punya anak 1, kawinnya dapat tunjangan istri, anaknya cuma 1, jadi cuma 2% saja. Kalau anaknya 2 ya tinggal kalikan 2, maksimal 2. Anak ketiga sudah nggak dapat tunjangan,
nggak dapat tunjangan anak. Terus ada juga tunjangan umum. Tunjangan umum kalau 3A berarti dia tunjangannya 185.000. Kalau SMA ya 180.000. Keliru. 180.000. Nih. SMA. Ini kalau SMA ya. Golongan 2 lah istilahnya. Golongan 2. Tunjangan beras ini per jiwa dapat 10 kilo 10 kilogram, tapi diuangkan ya. Uangkannya itu sekitar per kilonya 7.000 sekian gitulah, 7.200. Iya, intinya kalau 1 jiwa per bulan itu diuangkannya itu 72.420. Ini beras 1 kilo. Padahal tadi ini kan berarti PNS sendiri, istri, anak berarti 3 berarti ini kalikan 3. Oke, ini jabatan atau fungsional. Tunjangan jabatan kalau ada diangkat ke jabatan atau keangkat ke fungsional, nanti ini isi. Kalau ini isi, tunjangan umumnya itu hilang karena sudah diganti tunjangan fungsional. Sementara ini tunjangan umum dulu aja yang minimal ya, soalnya tunjangan ini lebih besar. Oke, saya anggap aja ini enggak PNS biasa, 0. Tunjangan pajak ini nanti in out sama sini dia masuk, tapi intinya gaji itu kan kena pajak. Lah pajaknya itu ya dikasih tapi untuk buat bayar pajak, nggak ngaruh ini. Semisal saya isi aja PTKP nya berapa ya, kita isi aja 100.000 lah misalkan. Oke, ini sudah otomatis in out. Oke, masuk. Pembulatan juga nanti jadi gaji PNS gajinya itu, gaji yang diterima akhir itu sini ya, nanti tak blok sini. Ini itu harus bulat, nanti kalau nggak bulat lah ini tambahkan di sini. Oke, ini sementara pemasukan gaji dari ini sudah, ini total. Lanjut ke potongan. Selain dapat tunjangan, dapat potongan. Nah, IWP, iuran wajib pokok kalau nggak salah. Ini nanti buat apa ya, pensiunan kita lah. Ini besarnya itu 8% dari gapok plus tunjangan istri plus tunjangan anak. IWP ini besarnya 8%. Ini sudah saya hitung. Nah, tinggi jumlahkan gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, kalikan 8%. Potongannya ini. BPJS ini 1%. 1% ini bukan dari tidak hanya dari sini. Di PNS selain ini nanti juga selain ada ya, ada juga mungkin kalau yang pusat ada tunjangan kinerja, kalau di daerah ada ini apa ya, tunjangan insentif daerah atau apalah, saya kurang tahu kalau daerah ininya. Saya anggap aja ini juga 80.000. besar ini sudah, ini maksimal paling 120.000 ini maksimal BPJS ini. Oke, pajak. Jadi total potongan ini total potongannya. Terus berapa gaji yang diterima? Gaji bersih, masuk dikurangi pengeluaran tadi. Ini kan
2.980.073. Lah 073 ini enggak seperti ini harus bulat 100 atau 00. Ini saya anggap aja ini tadi tak paskan biar nggak ada komanya. 231114 231114. Nah ini kan 074, ini harus menjadi 2980 100. Gajinya itu ini nanti. Nah, ini saya kurangi 26 lah 26 ini jadi di sini ada tunjangan pembulatan. Nah, pas toh. Nah, jadi gajinya seorang PNS golongan 3A sudah punya anak, nanti gaji bersihnya sekian. Ini normalnya. Oke. Ini dari gaji pokok. Biasanya kalau PNS pusat nanti juga ada uang makan. Ini nanti pengajuannya beda dengan gapok, gaji pokok, gaji biasa, gaji rutin lah saya bilang ini. Kalau ini naik turun tergantung hari masuknya. Misalkan sebulan itu kita masuk 20 hari ya tinggal ngalihkan. Kalau 3A itu sekitar 37.500. Belum dipotong pajak ya per hari ini. Ini perhariannya. Kalau rata-rata itu 1 bulan itu rata-rata 22 hari sih maksudnya, itu 22 kali nih kurangi pajaknya. Kalau ini otomatis pajak berarti 5%. Golongan 3 pajaknya 5%. Kira sama dengan ini kali 5 bagi 100 sama dengan ini ya sekitar inilah, sekitar 700-an ya. Selain uang makan ada juga kalau kita lembaga yang sudah namanya remunerasi lah, ada yang nyebut remunerasi, ada yang nyebut tunjangan kinerja, mungkin lah ya tunjangan kinerja. Ini ada kelompok sendiri-sendiri ya rata-rata ya sekitar berapa ya, 3 juta sampai banyak. Ini hampir ada tukin. Oke, saya ulangi, ada tukin, ada kalau daerah namanya tunjangan kinerja daerah, saya sebut itu aja. Besarnya beda-beda tergantung grade kita, ada yang grade 7, ada yang grade 9, ada grade 11. Kalau TKD saya kurang tahu, tapi biasanya dia pendidikan dan golongannya ngaruh. Saya anggap aja 3.500.000. Ini paling rendah biasanya. Oke. Ini komponen ini beda-beda ya, tidak masuk di gapok ini tadi. Ini pengajuannya bisa per bulan, bisa 2 bulan, tergantung kebijakan di biro keuangan masing-masing. Oke, tambah. Oke. Ya. Kira-kira yang bisa diperoleh, yang bisa sekian. Ini kalau dia statusnya sudah PNS. Tapi kalau masih CPNS itu beda. PNS itu beda ya, ada berapa persen dari gapok dan ininya mungkin tukinnya belum 100%. Itu sedikit yang bisa saya ulas tentang gaji PNS. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jadilah PNS yang baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.